Oke, selamat pagi ya Pak Taufik. Selamat pagi, Mas. Ya. Ini tidak lanjuti laporan yang dikawal oleh Pak Taufik selaku kuasa hukum Pak Suhadam ya. Iya, Mas. Suhadam yang mana pasca meninggalnya almarhum Surgi ya, di desa Tanjung Kamal ini, Kecamatan Mangaran. Kemudian terjadi pelaporan di Polsek Mangaran rupanya ya, wilayah hukum Polsek Mangaran ya. Ini gimana sih kok sampai terjadi pelaporan di Polsek Mangaran itu sendiri, Pak Suhadam? Karena informasinya sudah memberikan pernyataan bahwa tidak mau dilakukan otopsi atau bongkar makam ya. Iya. Nah, ini berlanjut rupanya proses hukum ini gitu loh. Untuk mengungkap fakta ini bagaimana sih pandangan Pak Taufik selaku kuasa hukumnya? Ya, begini Mas ya. Siap. Mungkin saya ceritakan dari awal dulu ya. Karena persoalan ini biar tidak membias kemana-mana. Namun ini seperti Pak Suhadam hanya mencari keadilan. Karena anaknya yang sudah meninggal. Mungkin pada saat itu Pak Suhadam tidak tahu dia gantung diri, tidak tahu. Cuma ada seseorang yang menelpon, mengabari bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Seperti itu. Lalu beliau ini yang namanya Pak Suhadam ini, yang itu adalah bapaknya Surgi, almarhum, itu datang ke sana. Di sana cuma hanya melihat mayat. Terus seperti Surgi ini, itu berkumpul dengan bapak tirinya dengan ibunya sendiri, karena ibunya sendiri yang namanya Ibu Farida ini bercerai dengan Pak Suhadam. Lalu seperti Surgi ini berkumpul dengan ibunya sendiri, dengan bapak tirinya berkumpul seperti itu. Artinya terpisah ya? Ya, terpisah. Tempat tinggalnya berpisah di Dusun Banon, Desa Tanjung Kamal. Jadi sama-sama satu dusun, paling antara dari rumah almarhum dengan bapaknya sendiri Pak Suhadam ini paling berkisaran 200 meter atau 150 meter. Jadi sangat berdekatan sekali. Surgi perkiraan umurnya berapa itu? Umur 17, Mas. 17 tahun. Ya. Kemudian gimana? Ya begini, seperti yang kemarin yang ditanyakan oleh Mas Haka, kemarin memang tidak sepakat dan tidak untuk dilakukan otopsi. Sepakat pada saat itu. Karena dianggapnya pada saat itu ya musibah biasa. Seperti dan dianggapnya adalah seperti Surgi ini, almarhum ini menggantung sendiri seperti itu. Karena diduga seperti itu. Artinya secara moral seorang ayah ya sudahlah, ini musibah gitu kan ya. Dijelaskan pada saat itu. Naluri lah ya, naluri seorang orang tua. Ya. Lalu kemudian seperti Pak Kampung, kepala dusun di sana menyodorkan secari kertas untuk dilakukan untuk membuat pernyataan. Sebuah pernyataan yaitu tidak akan membongkar dan sepakat untuk tidak dilakukan otopsi pada saat itu. Lalu kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari ini ada informasi ke si bapak. Si bapak kan tidak tahu terhadap persoalannya. Si bapak ini lalu berpikir dengan informasi-informasi yang ada, karena kematiannya almarhum ini pada saat tergantung dan menggantung pada saat itu ini aneh dan ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah ada informasi yang memberitahukan kepada Bapak Suhadam, termasuk orang tuanya Surgi, ini meninggalnya dalam posisi tersumbat kain. Maksudnya mulutnya tersumbat kain. Seperti itu. Seperti bapak ini lalu kemudian karena ada kejanggalan seperti itu, lalu bapak Suhadam ini berinisiatif dan bersikeras. Karena seorang anak meninggal dalam ketidakadaan tidak wajar, maka dia akan timbul pertanyaan dalam dirinya, dia akan wajib untuk melaporkan terhadap persoalan ini. Anggap persoalan ya. Karena informasi. Makanya dia untuk melaporkan ke Polsek Mangaran. Seperti itu.
Dan pada tanggal 8 kalau tidak salah, bentar Mas ya, bersama saya ini sebelum untuk melaporkan, sebenarnya sebelumnya ini berkumpul dengan saya di rumahnya teman saya, yaitu Mas Asis di sana, berkumpul di sana. Jadi setelah berkumpul di sana, lalu saya sharing, Pak, apa yang sampean inginkan pada saya mau lapor nak, tidak apa-apa, saya akan dampingi. Jadi saya melaporkan langsung pada saat itu juga langsung ke Polsek Mangaran. Polsek Mangaran. Polsek Mangaran. Pada tanggal 18. Pada tanggal 18 malam itu, hari Selasa, itu ke Polsek Mangaran. Jadi ke sana langsung menemui namanya Pak Mu'alif, selaku penyidik Mas ya, yang melaporkan. Seperti Pak Suhadam ini tidak sendirian ke sana, ada sekitar 13 orang yang datang juga ke sana rame-rame. Jadi semuanya tetangganya, saudaranya dan semacamnya mendukung terhadap pelaporan ini terkait dengan persoalan Sugi almarhum yang saat itu gantung diri yang tidak wajar. Jadi semuanya mendukung, dan termasuk juga tetangga-tetangga yang di lingkungannya Pak Suhadam, seperti bapaknya Surgi, ini juga mendukung. Banyak yang datang pada saat itu ke persidangan, tidak sendirian, didampingi artinya. Dan saat itu juga dalam pelaporannya Pak Suhadam terhadap penyidik di Polsek Mangaran, itu ada 29 pertanyaan. 29 pertanyaan ya dengan almarhum, kejadiannya apa, lalu apa yang mendasari terhadap kematiannya almarhum ini, begitu Mas. Kemudian kejanggalan itu apakah cuma ke buntal ya, ke buntal kain itu, apakah tidak yang lain juga Pak Taufik? Gimana Pak Taufik? Kemarin sudah didatangkan beberapa saksi Mas. Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Sekarang tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 24 ya, tanggal 23 berarti. Tanggal 23 beberapa saksi sudah didatangkan. Saksi itu tidak mengetahui terhadap kematian almarhum, tidak tahu. Namun hanya tahu di saat memandikan. Di saat memandikan. Tadi kan persoalannya, masalah kain yang disumbatkan ke mulutnya. Sekarang masalahnya adalah masalah pemandian, bukan masalah ya, pemandian. Ketika memandikan mayit, prosesi memandikan mayit. Memandikan mayit, lalu ada yang duduk di kepalanya, jadi ada yang memandikan di tengah di badannya, ada yang di kakinya, ada yang di tengah. Jadi barat timur, mayit berposisi menghadap ke arah utara, kaki dia ada di selatan seperti itu. Jadi barat timur yang memandikan. Lalu kemudian seperti yang memandikan ini mengatakan dalam hatinya, ini kok ada lebam-lebamnya dalam punggungnya, ada lebam, bekas lebam seperti itu. Entah itu murni, apakah kematian almarhum murni ini lebam biasa atau bagaimana, ini tidak diketahui masih. Namun di situ menyatakan seperti orang yang memandikan, keluarganya yang memandikan, bahwa ini sangat tidak wajar. Begitu Mas, karena orang yang meninggal itu banyak, tapi tidak seperti ini. Jadi dibandingkan dengan memandikan mayit-mayit yang lain, di betisnya, lalu di pahanya, di punggungnya, ini ada lebam-lebam yang tidak wajar gitu. Artinya lebam itu keunguan, katanya saksi ya, mereka kemarin yang melakukan pemeriksaan saksi, keunguan, ungu, terus ada yang bilang coklat. Lalu panjangnya dalam lebam itu yang membiru, memanjang seperti itu. Sudah 4 saksi kemarin, 4 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Itu yang mendasari untuk agar kasus dugaan gantung diri ini yang tidak wajar gitu kan, untuk diungkap gitu kan. Maksudnya kan seperti itu ya, Pak Taufik ya. Kemudian langkah hukum yang lainnya dengan proses sudah melaporkan. Ini kan tentunya kan saksi sudah dipanggil nih. Kemudian untuk melanjutkan kepada pembongkaran bagaimana Pak Taufik? Kalau saya sih Mas, terhadap otopsi lah gitu loh.
terhadap persoalan ini, karena Pak Suadam ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, saya menyerahkan penuh, artinya bukan menyerahkan penuh ya, saya menanyakan kembali terhadap otopsi, terhadap pembongkaran. Saya akan menanyakan lagi ke pihak klien saya yang meminta pada saat itu untuk minta pendampingan, yaitu Pak Suadam. Kalau seumpamanya dalam hal ini harapan kami selaku kuasa hukum, seperti klien yang memasrahkan penuh kepada saya, yaitu untuk melaporkan dan semacamnya, untuk mendampingi dan semacamnya. Jadi harapannya adalah bagaimana caranya pihak dari almarhum ini terhadap kematiannya yang mungkin dianggap tidak wajar, ya, agar mendapatkan keadilan. Artinya keadilan menelusuri dengan persoalan-persoalan sebab musabab dari kematiannya almarhum. Begitu, Mas. Harus ditelusuri, harus diselidiki dengan baik dan penuh dengan ketelitian. Artinya agar tidak orang lain mengatakan bahwa ini orangnya, biar tidak seperti itu. Artinya saya akan melakukan langkah-langkah konkret, artinya untuk membantu kepolisian mencari siapa sih, apakah ini memang terjadi, memang betul-betul apa yang dikatakan Pak Suadam itu yang benar. Begitu, Mas. Dugaan yang menjadi kejanggalan ini ya? Iya, betul, Mas. Kalau persoalan pernyataan yang dibuat oleh Pak Suadam pada saat itu di luar kesadaran. Artinya orang itu untuk membentuk pernyataan, untuk membuat pernyataan pada saat itu kan seharusnya tanpa ada yang mempengaruhi pikirannya. Artinya di luar kesadaran pada saat itu karena ada anaknya meninggal, jadi shock. Jangan lalu diberikan pernyataan, tidak bisa Mas, buat pernyataan tanpa sadar, tanpa ini dan semacamnya, gitu, Mas. Artinya proses ini harus berjalan, bahkan untuk membongkar makam, melakukan otopsi ini ya, nanti ya ke depannya. Akan saya koordinasikan kembali. Ya, siap. Nah, kembali kepada yang tadi, pertanyaan yang pernyataan itu ya Pak Taufik ya. Iya. Awal memang saya kan tanyakan, ketika pernyataan itu kan sudah ditandatangani nih. Ini gimana sih menurut pandangan Pak Taufik ini? Tidak terjadi pembongkaran dan sepakat tidak dibongkar dan juga menerima. Begini Mas, gimana surat pandangan Pak Taufik nih, surat pernyataan itu? Surat pernyataan itu kan ada prosedurnya, Mas. Ada tata cara untuk melakukan dan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang dibuat oleh seseorang, misalkan pada saat ini pernyataan biasa, artinya orang yang dirugikan terhadap materi dan semacamnya, itu bisa membuat pernyataan. Lalu kemudian ini masalah anak yang dihilangkan nyawanya, atau masalah kemanusiaan, manusia yang hilang nyawanya, lalu apakah bisa dibuatkan pernyataan? Tidak bisa, ini bukan delik aduan. Jadi namun sepatutnya delik ini adalah semuanya sepakat bahwa ini bukan delik aduan. Seperti ini. Jadi penegak hukum, lingkungan dan semacamnya semuanya bersepakat bahwa bisa melaporkan. Artinya pandangan hukum ini seperti itu ya. Kalau masalah pernyataan dan semacamnya bisa dibongkar. Satu, apa yang dikatakan saya tadi, pernyataan itu bisa dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada sesuatu yang mempengaruhi. Karena ada yang mempengaruhi, misalkan pada saat itu shock orang tuanya, anak pada saat itu meninggal, dia akal sehatnya sudah tidak bisa berpikir lah, tidak berjernih ya, gitu. Ada tanda tangan, langsung tanda tangan. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana caranya semuanya, dan juga saya dan juga pihak penyidik dan semacamnya yang menjalankan ini dengan baik. Artinya surat pernyataan itu kan bisa anulir gitu kan? Iya. Karena proses bukan delik, apa yang dimaksud? Bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Gitu. Ini masalah nyawa, hilangnya nyawa. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan diambil juga Pak Taufik selaku kuasa hukum dari ini, artinya apa sih yang secara konkret langkah lanjutan untuk menemukan fakta ya? Kita kan ingin fakta ya, keadilan katanya seperti itu kan, karena dugaan gantung diri ini tidak wajar. Apa sih langkah selain ini gitu? Ya Mas, langkah-langkah untuk selanjutnya kan ini baru melakukan laporan Mas ya, baru pemeriksaan saksi.
saya akan mengawal kasus ini dan juga kan ini kan di Polsek Mangaran, di Polsek Mangaran. Lalu nanti mungkin akan dilimpahkan ke pihak Polres Situbondo. Langkah yang akan dilakukan, saya akan selalu mengawal dan akan tetap selalu koordinasi dengan pihak Pak Suadam, ya termasuk klien saya, APH, dan juga pihak APH dan juga kepolisian, artinya selaku penyidik. Saya akan melakukan koordinasi seperti itu. Langkah apa yang nanti akan dilanjutkan dan akan menjadi kekurangan dan betul, apalah yang menjadi kelengkapan untuk mengungkap fakta ini gitu. Betul, kan? Siap. Gitu ya. Iya. Taufik ya. Iya. Oke, sementara seperti itu Pak Taufik. Ya, Mas, terima kasih. Arjuna News tampilkan di Arjuna News ya. Tidak apa-apa, siap ya. Mas. Terima kasih Mas Arjuna. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Sip.